Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelas 11 IPA 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu PowerPoint tentang pemanasan global. Bersama saya, Anissa Dwi Aprilia. Saya Cahaya Dewi Serina. Saya Rahma Aulia Rosa. Dan saya Vivi Paramita Larasati. Semoga bermanfaat. Pemanasan global, tugas Ibu Yusrita, SPD. Pengertian pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, bumi, dan lautan. Penyebab pemanasan global. Yang pertama, efek rumah kaca. Keadaan radiasi infrared gelombang panjang terperangkap di atmosfer bumi. Akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain uap air, karbon dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. 2. Efek umpan balik. Contohnya, kemampuan lautan untuk menyerap karbon akan berkurang bila menghangat. Hilangnya kemampuan memantulkan cahaya atau albedo oleh es, dan kasus pada proses penguapan air. Yang ketiga, penggundulan hutan. Penggundulan hutan mengurangi penyerapan karbon oleh pohon, menyebabkan emisi karbon bertambah besar, dan mengubah iklim mikrolokal dan siklus hidrologis, sehingga mempengaruhi kesuburan tanah. Dampak pemanasan global. Yang pertama yaitu kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul, serta asap yang dihasilkan akan mencemari air, tanah, dan udara. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub-kutub bumi mencair. Mencairnya es-es tersebut akan meningkatkan volume air laut. Yang ketiga, terjadinya wabah penyakit. Karena kenaikan suhu akibat pemanasan global, sistem imun makhluk hidup akan menurun, sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Penyakit-penyakit ini akan menjadi wabah yang mengkhawatirkan. Yang keempat, kabut asap. Pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan kematian. Yang kelima, krisis air bersih. Karena pemanasan global, sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap. Selain itu, sumber-sumber air tersebut juga akan tercemar, sehingga krisis air bersih tidak dapat dihindari. Yang keenam, naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut disebabkan oleh mencairnya es di kutub bumi. Lama-kelamaan hal ini akan menyebabkan banjir di wilayah sekitar, bahkan dapat membuat pulau-pulau kecil tenggelam. Yang ketujuh, meningkatkan suhu air laut. Terjadinya pemanasan global ditandai dengan kenaikan suhu di permukaan bumi, termasuk di dalam laut. Hal ini dapat membuat makhluk hidup yang hidup di dalamnya mati, sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Yang kedelapan, rusaknya terumbu karang. Pemanasan global akan membuat suhu dan keasaman air laut. Kedua hal ini akan membuat terumbu-terumbu karang mengalami pemutihan, dan lama-kelamaan akan rusak, bahkan hilang. Rusaknya terumbu karang akan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang, serta flora dan fauna laut akan mati. Cara mengatasi pemanasan global. 1. Menggunakan energi terbarukan. Cara mengatasi global warming yang pertama adalah menggunakan energi terbarukan seperti matahari, angin, air, dan geothermal akan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, serta memperkuat sumber daya alam. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menginstal panel surya di rumah atau bisnis, menggunakan turbin angin untuk memproduksi listrik,
atau menggunakan teknologi geotermal untuk memanfaatkan panas bumi. Yang kedua yaitu mengurangi penggunaan energi. Mengurangi penggunaan energi dengan cara mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, menggunakan lampu LED yang efisien energi, dan memilih untuk tidak menggunakan AC atau pemanas saat tidak diperlukan, akan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperkuat ekonomi yang berkelanjutan. 3. Mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Cara mengatasi global warming selanjutnya dapat mengurangi pemakaian kendaraan bermotor dengan cara memilih untuk berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum seperti bus dan kereta bawah tanah akan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dari kendaraan bermotor. Hal ini juga akan membantu mengurangi polusi udara dan memperkuat kesehatan jalanan dan lingkungan. 4. Menerapkan praktik pertanian hijau. Praktik pertanian hijau seperti pertanian organik, tanaman pohon, dan pengelolaan air yang baik dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, serta memperkuat sumber daya alam. Pertanian organik akan mengurangi penggunaan pestisida dan bahan kimia berbahaya, sementara tanaman pohon dan pengelolaan air yang baik membantu menjaga kesuburan tanah dan memperkuat siklus air. 5. Mempromosikan edukasi lingkungan. Memberikan edukasi lingkungan kepada anak-anak dan masyarakat akan membantu generasi yang peduli lingkungan dan memastikan bahwa isu ini tidak terlupakan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memasukkan pelajaran lingkungan dalam kurikulum sekolah, mempromosikan program-program lingkungan, dan menjadi contoh dalam tindakan lingkungan yang baik. Yang keenam yaitu memastikan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Cara mengatasi global warming adalah memastikan praktik bisnis di mana bertanggung jawab dengan memilih untuk membeli produk yang ramah lingkungan dan mempromosikan perusahaan yang bertanggung jawab dalam hal emisi gas rumah kaca. Hal ini memastikan bahwa perusahaan memiliki dampak positif pada lingkungan dan memperkuat ekonomi yang berkelanjutan. 7. Berkolaborasi dengan negara lain. Berkolaborasi dengan negara lain adalah cara mengatasi global warming, di mana hal ini tentu memastikan bahwa isu ini diterima secara global dan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui perjanjian internasional seperti Konferensi Kerangka Aksi Iklim PBB yang memfokuskan pada upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperkuat sumber daya alam. Ke-8. Berkendara dengan bijak. Cara mengatasi global warming adalah dengan berkendara secara bijak, di mana memilih untuk menggunakan kendaraan yang lebih efisien bahan bakar, mempercepat dengan hati-hati, dan menjaga jarak aman akan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dari kendaraan bermotor. Ini juga akan membantu memperpanjang umur bahan bakar kendaraan dan mengurangi biaya pemeliharaan. 9. Menggunakan produk ramah lingkungan. Menggunakan produk ramah lingkungan seperti pakaian daur ulang, produk pembersih yang tidak berbahaya, dan peralatan rumah tangga yang hemat energi akan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperkuat sumber daya alam. Ini juga akan membantu mengurangi sampah dan memperkuat ekonomi yang berkelanjutan. 10. Meningkatkan efisiensi energi. Cara mengatasi global warming selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi energi di rumah serta di tempat kerja. Cara lain untuk mengatasi global warming bisa dilakukan dengan menggunakan peralatan dan sistem yang hemat energi, seperti lampu LED, pompa air yang efisien, dan AC yang efisien. Ini juga dapat dilakukan dengan memperbaiki isolasi rumah, menggunakan jendela yang efisien energi untuk membantu menjaga suhu ruangan. 11. Menanam pohon. Menanam pohon adalah salah satu cara terbaik untuk mengatasi global warming. Pohon membantu menyerap karbon dioksida dari udara dan membantu menjaga suhu lingkungan. Hal ini juga membantu menjaga lingkungan dan memperkuat ekosistem. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got 3 old thoughts, new guap.